hingga melihat pria itu memainkan lagu cintanya sendiri untuk wanita lain. Percikan cinta muncul di antara kedua alis. Hati seorang wanita yang kuat langsung hancur. Betapa kejamnya pada awalnya. Betapa sakitnya luka sekarang. Qin Xuan, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Tinggalkan lagunya, jangan jual. Kembalilah padaku dengan patuh. Nona Su, aku juga ingin mengingatkanmu. Kita tidak punya hubungan lagi. Jangan ganggu hidupku lagi. Ternyata 3 tahun yang lalu, pria licik itu mendorong ibu wanita itu menuruni tangga, membuatnya koma dan tidak sadarkan diri. Kembali untuk memfitnah pria itu. Terlepas dari bagaimana pria itu menjelaskan bahwa bukan dia yang melakukannya. Tetapi wanita itu tidak percaya sepatah kata pun. Langsung memasukkan pria itu ke penjara. Pria licik itu juga diam-diam mengatur seseorang untuk menghancurkan tangan musisi pria itu. Sampai pria itu dibebaskan dari penjara. Baru tahu ibunya sakit parah terbaring di tempat tidur dan membutuhkan biaya operasi yang tinggi. Jadi, pria itu bergegas mencari pekerjaan sebagai pelayan bar. Tetapi wanita itu mendengar berita itu datang dan tidak berniat melepaskan pria itu. Qin Xuan, jangan berpura-pura menyedihkan di depanku. Ibuku masih koma. Ibumu bergantung pada apa untuk berobat? Aku sangat membutuhkan uang. Aku mohon padamu. Biarkan aku bekerja keras. Kau butuh uang, kan? Baik. Aku berikan padamu. Kemudian, wanita itu melemparkan pria itu ke depan teman-teman minumnya. Dia mulai dengan memaksa pria yang alergi alkohol untuk minum alkohol. Pria itu tidak tahan dan batuk hebat. Kemudian, wanita itu menyuruhnya menjilat sepatunya di depan semua orang. Dan pria itu, untuk mendapatkan uang untuk operasi ibunya, terpaksa melepaskan harga dirinya dan menurutinya. Tapi siapa sangka wanita itu tiba-tiba menginjak tangan pria itu dengan keras. Sakit yang menyiksa, tapi wanita itu masih belum puas. Dia memerintahkan pria itu untuk bermain piano dengan tangannya yang tendonnya putus. Sampai tangan kanan pria itu berdarah deras. Hentikan. Masih bermain meskipun berdarah. Bukankah kau dulu yang paling menyayangi tangan ini? Apa artinya sepasang tangan? Aku butuh uang. Aku juga harus berterima kasih kepada Nona Su karena telah memberiku kesempatan ini. Jika tidak, aku hanya mengandalkan meracik minuman. Tidak bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Kemudian, ketika pria itu sedang mencuci lukanya di toilet, tanpa diduga, teman baik wanita itu masuk, membuka mulut dengan 100.000 untuk memelihara pria itu. Lalu, dia meraba-raba seluruh tubuhnya. Siapa sangka detik berikutnya wanita itu masuk. Melihat pemandangan ini, dia langsung marah. Karena pria yang tidak dia butuhkan, orang lain juga tidak boleh menyentuhnya. Siapa yang mengizinkanmu menyentuhnya? Yu Haiqiao, kau berani memukulku. Aku akan memukulmu. Lalu kenapa? Yu Haiqiao, kaulah yang tidak menginginkan Qin Xuan duluan, tapi tidak membiarkan orang lain menyentuhnya. Dia berhutang nyawa padaku. Sebelum hutangnya lunas, dia adalah milikku. Tidak ada yang diizinkan menyentuhnya. Secepat itu, sudah bermesraan dengan sahabatku, dan bahkan tahu cara memamerkan perutmu. Kau cukup licik. Dia baru saja bilang, akan memberimu 100.000. Apakah kau tergoda? 100.000. Siapa yang tidak tergoda? Qin Xuan, kau seperti ini lagi. Sekurang itukah kau? Apakah jika ada uang, maka wanita murahan manapun bisa meraba-rabamu? Nona Su, siapa yang tidak suka uang? Bagus sekali. Manajer Wu, pecat Qin Xuan. Nona Su, kebenaran tentang ibumu yang dilukai belum diselidiki dengan jelas. Kau benar-benar sekarang ingin memutus jalanku untuk hidup.
Bukankah kau menginginkan uang? Aku punya banyak. 200.000 ini cukup untuk membelimu. Qin Xuan. Qin Xuan. Dokter, bagaimana keadaannya? Untuk sementara dia sudah melewati masa kritis, tapi dia terlalu lemah. Pingsannya kali ini, utamanya karena bekas luka di lengannya robek, menyebabkan terlalu banyak kehilangan darah. Bekas luka apa? Kau keluarganya tapi kau tidak tahu. Di lengan kanannya, ada bekas luka sepanjang 15 cm. Karena tendon tangannya putus. Apa? Tendon tangannya putus. Dan cara menjahitnya sangat kasar dan ceroboh. Jahitannya saja terlihat di permukaan luka, sama sekali tidak peduli dengan pasien. Kemungkinan luka itu robek lagi. Jika terlambat sedikit saja, tangannya ini hanya bisa diamputasi. Aku tahu. Ini. Nona Su. Tanganku terluka. Tidak bisa bermain. Apa akan mati? Sebelumnya kau sangat suka bermain, kan? Jangan-jangan uangnya terlalu banyak? Tenang saja. Uang, aku punya banyak. Aku belum menyuruhmu berhenti, jadi kau terus bermain. Bermain sampai mati. Terima kasih, Nona Su. Uang pengobatan. Aku akan segera mencari cara untuk mengembalikannya padamu. Siapa yang membiarkanmu pergi? Katakan padaku. Siapa yang melakukan ini? Nona Su, kau benar-benar orang yang pelupa. Bukankah ini semua karena kau menyuruh seseorang melakukannya? Sesuai keinginan Cheo Su, membuat tangannya lumpuh. Tidak. Tidak mungkin. Pasti ada kesalahpahaman. Salah paham. Nona Su, jika bukan kau yang mengatur orang untuk memotong urat tangan dan kakiku, akankah mereka menyerangku? Atau kau pikir luka di tanganku muncul begitu saja? Aku akan mengirim seseorang untuk menyelidiki dengan jelas dan memberimu penjelasan. Aku tidak butuh. Qin Xuan, berhenti. Kau terburu-buru mau kemana? Jangan-jangan mencari wanita kaya yang memeliharamu lagi? Apa kau kekurangan uang? Aku pergi kemana bukan urusanmu. Rumahku kebetulan kekurangan orang untuk membersihkan. Kurasa kau sangat cocok. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Qin Xuan, jika kau pergi hari ini, aku akan membuatmu tidak bisa hidup tenang di Jingxi. Direktur utama, Tuan Qin yang selalu kau perhatikan, telah dibebaskan dari penjara. Maksudmu Qin Xuan sudah keluar dari penjara? Ya, CEO. Benarkah? Di mana dia sekarang? Dia di bar daerah selatan. Kali ini, bagaimanapun caranya, aku harus mengundangnya ke perusahaan kita. CEO, Tuan Qin ini. Siapa sebenarnya dia? Dia adalah jenius musik yang langka. Selama kita mendapatkannya, perusahaan kita pasti bisa melejit. Pergi, siapkan mobil untukku. Baik. Manajer Wu, kau ini. Cepat pergi. Kau dipecat. Aku dipecat. Kenapa, manajer?
Sekarang seluruh Jingxi tidak berani menerimamu. Kalau tidak, itu sama saja dengan melawan keluarga Su. Manajer, aku bisa menerima gaji yang lebih rendah. Bisakah? Jangan memecatku. Aku tidak bisa tidak bekerja. Ini semua salahmu sendiri. Siapa suruh kau membuat Cheo Su marah? Pergi. Manajer, kalau begitu, tolong bantu aku menyelesaikan gaji beberapa hari ini. Menyinggung keluarga Su. Masih berani meminta gaji? Kau memecahkan begitu banyak gelas anggur. Aku tidak memintamu ganti rugi saja sudah beruntung. Kau masih berani meminta uang padaku? Buang dia keluar. Manajer, beri aku satu kesempatan lagi. Aku mohon padamu. Hentikan. Menahan gaji karyawan tanpa alasan adalah melanggar hukum. Kau siapa? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Kau hanya perlu tahu, tokomu akan segera tutup. Nadi sangat tinggi ya. Berpura-pura denganku. Apa? Modal ditarik. Nona ini. Terima kasih. Sama-sama. Tuan Qin. Kedatanganku kali ini adalah untuk membahas bisnis denganmu. Tidak tahu. Apakah kau ada waktu? Kerjasama. Benar. Terkait dengan hak cipta musikmu. Kalau begitu, bagaimana kalau kita duduk dan bicara? Baiklah. Presdir Hua. Ada seorang wanita datang menemui Qin Xuan untuk membeli lagunya. Anda segera datang dan lihat. Tuan Qin, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zhou Yanran. Saya CEO dari Xingyu Group. Saya harap dapat membeli hak cipta semua lagu Anda. Lagu saya. Benar. Selain itu, saya juga ingin mengundang Anda untuk menjadi direktur musik di perusahaan kami. Gaji tahunan 20 juta. Dan memegang saham perusahaan kami. Tuan Qin, saya telah mengikuti Anda sejak lama. Saya percaya, musik Anda pasti akan membantu perusahaan kami bersinar dengan semangat baru. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Saya telah menghubungi seluruh kota, fasilitas medis terbaik, memastikan tangan Anda dapat disembuhkan. Begitu juga dengan bibimu. Sebelum saya datang, saya telah mengatur orang untuk membawanya ke rumah sakit terbaik di seluruh kota. Nona Zhou, saya setuju. Bagus sekali, Tuan Qin. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Oh ya, Tuan Qin. Saya selalu ingin mendengar lagu Drowning Anda. Bisakah Anda menyanyikannya untuk saya? Tentu saja. Xiao Puin. Lagu ini aku tulis khusus untukmu. Semoga kamu menyukainya. Selama kau yang menulisnya, aku akan menyukainya. Dengarkan. Qin Xuan. Mengapa kau menjual lagu itu? Apa kau tuli? Aku tanya kenapa kau menjual lagu yang kau tulis untukku. Nona Hua, ini urusanku. Aku menjualnya kepada siapa tidak ada hubungannya denganmu. Tidak ada hubungannya denganku. Qin Xuan, kau benar-benar tidak tahu malu. Berlari keluar mencari wanita nakal. Nona Hua, tolong perhatikan kata-katamu. Saya dan Tuan Qin hanya hubungan kerjasama biasa. Hubungan kerjasama. Aku melihatmu hanya pelakor yang merayu suami orang lain. Cukup. Nona Hua, tolong hargai dirimu sendiri. Jangan menyerang temanku secara pribadi. Temanmu.
Qin Xuan, aku memberimu kesempatan terakhir. Simpan lagunya, jangan dijual. Kembalilah padaku dengan patuh. Nona Hua, saya juga ingin mengingatkan Anda sekali lagi. Kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Jangan mengganggu hidupku lagi. Qin Xuan, kembali padaku. Ada apa? Cepat katakan. Nona Hua, Nyonya sudah sadar. Anda cepat pulang. Apa? Ibuku sudah sadar. Ibu. Akhirnya ibu sadar juga. Anakku yang baik. Ibu. Aku sangat merindukanmu. Kuing-kuing. Di mana Qin Xuan? Di mana Qin Xuan? Qin Xuan. Untuk apa ibu mencarinya? Kalau bukan karena dia tahun itu, bagaimana mungkin ibu koma selama 3 tahun? Apa yang kau bicarakan? Kalau bukan karena dia tahun itu, menyelamatkan ibu tepat waktu, bagaimana mungkin ibu hanya koma? Wanita tua ini. Apa bagusnya Qin Xuan? Jelas aku dan Hai Kuing adalah pasangan yang serasi. Kau tidak bisa dibandingkan dengan Qin Xuan. Dia akan selalu menjadi menantu laki-lakiku. Selama aku masih hidup, kau tidak bisa menggantikan posisinya. Kalau begitu kau mati saja. Ibu. Apakah ibu baik-baik saja? Ibu. Tolong. Apa? Bagaimana mungkin bisa seperti ini? Ternyata, selama ini, aku telah salah paham terhadap Qin Xuan. Kuing-kuing, di mana Qin Xuan? Panggil dia ke sini. Ibu ingin berterima kasih padanya dengan layak. Kuing-kuing.